ada beberapa. Jadi ketentuannya kan Cemerlang. ada tuh. Halo? Kenapa cemerlang dan itu apa kristal boleh jual terus? Kan Sama aja. sih, cuman itu nilainya kecil. Kalau iFlexiGuard ini ya, kan cemerlang sama kristal dibatasin hanya 8 tahun. Betul. Pendek kan waktunya. Iya, kalau ini seumur hidup. Jadi ini kalau nanti kita pelajari dari ilustrasi yang ada, itu luar biasa loh angka-angkanya itu. Jadi ini sebenarnya sasarannya memang sebetulnya kalau orang yang berduit beli ini nih aman gitu. Sehingga makanya kan ini kalipun dia batasin mana yang lebih cepat ya, duluan bulan Juni selesai atau duluan terkumpul 25 miliar, ya kan? Kalau yang beli ini banyak, istilahnya banyak sekali yang ngambil, dalam 1 bulan kuotanya selesai dia, nggak berani dia soalnya nilai uangnya itu besar sekali. Jadi kalau seperti ini saya rasa ini produk yang bagus ya, sampai begitu pastinya gitu loh, kepastian nilai tunainya sampai perusahaan pun nggak berani ngambil terlalu banyak kalau dia nggak ada tempat untuk mendapatkan nilai itu kembali ya. Oke, coba kita lihat slide ya. Kami mau nanya dong, itu ada nilai investasinya nggak? Ada, dan tetap terjamin pasti, bukan unit link. Terjamin gimana? Maksudnya seperti kayak cemerlang gitu, ada duitnya tuh tahun keberapa bisa diambil? Iya, seperti cemerlang. Itu uangnya di sana tuh tertulis semuanya, ada. Nanti ya sambil jalan ya, jangan nanya dulu, kita cerita dulu ya, ikutin slide ya. Oke nggak? Saya tinggal sebentar ya, ada yang survei mobil asuransi datang. Iya, nih aku lagi tahu iFlexiGuard sih, pernah udah ikutin trainingnya, cuma aku kira dia datang lagi yang baru kali ini, makanya. Oke, ntar aku ikutin lagi, bentar ya, ada ini. Makasih Bu. Oke ya, nah kita mulai ya. Ini kan dibilang 17. Oh ini kan masih sama, nggak apa-apa. Di situ nggak ada. Nggak, ini ke produk. Dari depan aja. Sebentar ya. Hah? Ya, nggak apa-apa. Naik lagi, satu lagi. Oke ya. Nah, kenalkah Anda dengan setiap profil nasabah Anda? Siapa sih profil nasabah kita? Jadi, orang kalau ngomong nanti kalau jual asuransi jiwa itu mesti ke orang yang seperti apa? Apakah orang tua atau orang muda? Mulai dari lajang nih, masih muda, belum married, kemudian kawin, menikah, keluarga muda, terus keluarga udah mapan dan masa pensiun. Ya. Saya nggak ngerti juga mau gimana ngekliknya. Oke, karena setiap dari kita pasti memiliki impian yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan kehidupan masing-masing. Emang impiannya Lajang apa sih? Dia masih suka traveling, masih suka main gadget, dia mikirin biaya pernikahan nanti, kemudian dia mau mempersiapkan rumah, kendaraan pribadi, dan tentu pengasuhan orang tua sebagai orang timur ya. Tapi kalau keluarga muda itu udah kawin, udah punya anak, yang dipikirin adalah biaya pendidikan anak. Gimana mesti nambah aset, gimana dia mesti memulai bisnis, karena disinilah dia mungkin kehidupan nih benar-benar baru mulai ya, udah mulai mesti mempersiapkan segalanya. Nah, meningkat lagi dia udah mapan nih, tapi dia juga memikirkan bagaimana dia akan mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Kemudian udah mulai mikir ibadah, menjelang tua nanti mau masuk surga gimana, dan pasti memikirkan tentang pensiun. Kalau orang udah pensiun lagi, lain lagi dia punya impian. Yang dia pikirkan, waduh, udah nggak ada income nih. Kalau masih anak yang punya anak baik masih mending. Kalau anaknya udah nggak mau peduli, kemudian belum tentu dia punya anak. Nah, ini biaya hidup di hari tua dari mana? Kemudian kalau dia mampu, dia mau menurunkan warisan. Lalu dia juga berpikir tentang impian bagaimana dia bisa hidup bahagia bersama anak dan cucunya. Oke, next lagi. Line app. Oh iya, sorry. Oke.
Salah satu misi mulia dari seorang agen asuransi apa? Dengan adanya berbagai tingkatan kehidupan orang, membantu memastikan setiap impian nasabah di tahapan kehidupan manapun tercapai. Ya, jadi ingat, tugas kita, misi mulia kita adalah membantu memastikan setiap impian nasabah di tahapan kehidupan manapun tercapai. Oke ya, salah. Nah, next app. Kenyataan di lapangan ketika kita menawarkan asuransi kepada nasabah. Apa yang dipikiran calon nasabah? Biaya bayar asuransi kalau sakit atau meninggal doang baru dapat manfaat. Serem amat, bayar terus. Manfaatnya nggak dapet. Ada lagi, nggak butuh asuransi, mending nabung sendiri. Wah, ini saya ketemu nih nasabah seperti ini satu. Padahal tajir banget ya, saya lagi rayu-rayu dia, umurnya udah 69. Dia bilang, teman-teman golf saya bilang, nggak usah banyak kecewanya. Kalau nggak ngeklaim kita rugi, mendingan kita self-insurance katanya. Uang kita simpen sendiri. Nanti uangnya yang akan membiayai kita. Saya tanya, Bapak simpen berapa? Saya udah taruh 500 juta katanya di deposito khusus untuk penyakit saya. Menurut Bapak 500 juta cukup? Nah, dia bilang, ya setidaknya pertamalah. Bapak tahu nggak COVID aja berapa? Wah, pokoknya begitulah ya. Tapi ujung-ujungnya temen golf saya bilang, udah susah deh. Jadi masih pelan-pelan ya, masih butuh waktu nanti untuk bicara sama dia. Terus saya bilang, bayar terus. Kapan dapat manfaatnya? Padahal tadi Silvi bilang ya, beli asuransi bukan untuk klaim. Kalau untuk klaim ya berarti kita dalam kondisi yang tidak bagus. Ada yang bilang lagi, ayolah, ingin menikmati manfaat asuransi selama hidup juga nih. Nah, ini positif ya. Tapi di pikiran agen asuransi apa? Aku hanya ingin membantumu supaya lebih tenang dalam hidup. Tapi ternyata dia kalau bayar premi dia nggak tenang hidupnya ya. Padahal di setiap tahapan kehidupan apapun, resiko bisa terjadi. Mau lajang, mau keluarga muda, mau keluarga mapan, mau masa pensiun, semua ada resiko. Cakep. Oke, next app. Apa sih sebetulnya fakta kehidupan?